Thank you buat tim yang sudah memimpin dalam pujian dan penyembahan. Saya sangat diberkati dan kiranya kita akan semakin juga lebih diberkati ketika kita tundukkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya berdoa sekali lagi sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami merendahkan hati kami, Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. In a short moment, we are going to enjoy this quality time with you. Masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tuhan bantu setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Tuhan bantu hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna. For I cannot do anything if the Spirit of the Lord is not with me. Firman Tuhan dinyatakan dengan baik dan benar sesuai dengan hati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saya bisa kasih judul dari pelayanan firman pada hari ini, judul yang saya akan berikan, Tuhanku. Tuhan yang bisa merubah permasalahanku menjadi satu kesempatan. I have a God who can transform my challenges into opportunities. Mata rohani saya bisa melihat di sini. Mata rohani saya bisa melihat di rumah Anda meloncat. Katakan amin, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan ketika berdoa dengan Bapak Pendeta, we always claim this. We always reclaim this. We always proclaim this. Oh, we are worshiping a God. We are worshiping a Lord. We are worshiping the God, the Lord, who can transform challenges into opportunities. Izinkanlah saya membuka dengan satu pertanyaan. Mengapa Tuhan biarkan semua ini untuk terjadi buat anak-anak Tuhan pada hari ini? Rasanya baru kemarin our life was on the top of the world. Tahun 2019 bagi saya pribadi adalah tahun yang cukup gampang, saudara-saudara. Tahun yang banyak kemenangan. Tahun di mana saya rasakan pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Entah itu pekerjaan, pelayanan, family. It was a beautiful year. Kita masukin tahun 2020 dengan antusiasme. Ini akan menjadi tahun yang besar. Angkanya aja 2020. Bulan Januari, it was beautiful. Bulan Februari, kita sebagai satu komunitas, Tuhan perlengkapi kita. Kita lakukan satu pelayanan besar. The Thanksgiving concert yang Tuhan mampukan. It was beautiful. Then, it's going down the hill after that. Bulan Maret, bulan April, kita tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Mengucap syukur kalau kita masih dalam keadaan sehat. Mengucap syukur kalau orang-orang yang kita cintai masih dalam keadaan sehat dalam pimpinan Tuhan. But I know our life has been transformed upside down. Let me speak about the economy because I am an economist. Estimasi pertumbuhan ekonomi di bulan Januari tahun ini, ekonomi global akan bertumbuh di dalam angka 3,2%. Positive 3.2%. But recently, the International Monetary Fund and the World Bank, they just revised the estimation. And I'm sorry to inform you, the current estimation,
dalam pertumbuhan ekonomi global ada di angka minus 3%. So I'm not talking about growth here. I'm talking about contraction in the economic activity. And for me as an economist, that's very scary. This is going to be worse than the 2007 global financial crisis. This is going to be worse than the 1998 Asian economic crisis. We're not talking about slow growth here. We're not talking about 0% of economic growth, but we are talking about contraction in our economic activity. And automatically, there will be a higher unemployment rate, and so on, and so on, and so on. Saya sendiri sudah merasakan impact-nya yang begitu luar biasa buat situasi dan kondisi ekonomi. I don't know about you. Maybe some of you have been affected by this pandemic situation. Mengapa? 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 Dan mengapa Tuhan izinkan semua ini untuk terjadi? Sometimes when I'm in my piano there at home, saya mainkan satu lagu. Lagunya The Beatles by John Lennon, by Paul McCartney. Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Rasanya saya pingin kembali di masa yang lalu, di tahun 2019. Tapi sekali lagi, mengapa Tuhan biarkan ini untuk terjadi. Tuhan izinkan ini untuk terjadi. Izinkanlah saya menjawab ini, saudara-saudara, dengan 4 poin. If I ask you, mengapa, jadi jawabannya ada 4. Izinkanlah for me to elaborate this further to you all. Saya akan jawab ini, saudara-saudara, sesuai dengan rema yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya akan jawab ini dengan melihat satu korelasi dari apa yang kita alami sekarang dengan apa yang bangsa Israel alami ketika mereka ada proses keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. The preaching is starting from this point. Singkat cerita, kita semua tahu, bangsa Israel masuk ke tanah Mesir pada zamannya Yakub dan anak-anaknya. Mereka bermultiplikasi dengan luar biasa. Karena janji Tuhan ya dan amin buat Abraham. Di zamannya Yusuf, bangsa Israel mendapatkan satu tempat khusus di situ. Karena jasa-jasanya Yusuf. Tapi sepeninggalnya Yusuf, Firaun yang baru tidak mengenal jasa dari nenek moyang bangsa Israel. Dan apa yang terjadi selama 400 tahun lamanya. Selama 400 tahun lamanya mereka ada di satu zaman penindasan. Bapak Gembala sharing kepada kita. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Maka terjadilah Exodus. Dan kita akan mulai bahas dari poin ini. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya yakin dan percaya Anda semua udah ada Alkitab di depan Anda. Kita buka dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-13, ayat 17 sampai ke-18. Di rumah Anda masing-masing, kita baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Izinkan saya memberikan satu peta to give you a better perspective of what is happening here. Dengan mata rohani saya bisa melihat di layar kaca Anda ada satu peta di situ. So as you can see, from point 1 to point 18. Perjalanan dari point 1, dari kota Pi Ramses, masuk ke tanah Kanaan di point 18. Ya. Secara geometrika, saudara-saudara, if you are traveling from one point A to point B, jalan atau jalur yang paling cepat, direct pathway, jalur lurus, saudara-saudara. 1 ke 18. Kalau kita ambil garis lurus, itu adalah jarak yang paling dekat, saudara-saudara. And the calculation is 450 km. 450 km. Jaraknya itu sebetulnya cuma 450 km. To put you into perspective, bagi yang dari Semarang, karena saya tahu banyak teman-teman yang dari kota saya yang tercinta, ya, kota Semarang, 450 km itu perjalanan dari Semarang ke Jakarta, saudara-saudara. Relatively very short. Sekarang lagi ada jalan tol, saudara-saudara. Cuma 5 jam. Cuma 5 jam. Kalau nggak pakai jalan tol, 8 jam. Ya. Mungkin kalau Anda mau menyinggahi kota-kota kecil, bisa 10 jam, 11 jam. Mungkin ada yang mau makan soto dulu. Ada yang mau makan gudeg dulu. Sure, it's traveling by car, Tommy. How about if we travel by our feet? Selama-lamanya, I think you'll be doing a bad job if you can't finish the trip in 40 days. See, selama-lamanya 40 days. Tapi Tuhan bawa bangsa Israel ke satu perjalanan yang sangat panjang. Yang sangat panjang. Dari titik poin 1 ke 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, and so on, and so on, and so on. Up to point 18. Yang kita semua tahu. Memakan waktu 40 tahun lamanya. Rema yang saya dapatkan. Kadang Tuhan izinkan kita for us not to be taking the direct pathway. Kadang Tuhan izinkan kita for us to be taking indirect pathway. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Aku melayani Tuhan. Kami semua satu komunitas memberikan yang terbaik buat Tuhan. Why don't you give us our smooth riding, our direct pathway to go to our tanah Kanaan? Jawabannya, poin yang pertama. Poin yang pertama. Tuhan mau proses kita for us to undergo training. Training apa, saudara-saudara? Training personality kita. Training karakter kita. Training mentalitas kita. Dan terlebih, training kita punya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel not to be taking the direct pathway. Karena Tuhan melihat mereka belum siap untuk menghadapi bangsa Filistin. Saya yakin dan percaya, di ujungnya nanti, saudara-saudara, kita akan keluar lebih dari pemenang, saudara. Kita akan keluar lebih dari pemenang. But for us to become a winner, we must undergo the training. But the good news here, we undergo the training with our coach, our big coach, Tuhan Yesus,
yang kita puji dan kita sembah. Izinkan saya sharing one attribute here. Anda tahu, sebagian Anda tahu, ini adalah seorang pelari yang berasal dari Jamaika. He is the fastest man in the world. His name is Usain Bolt. Tahun 2009, dia memecahkan world record, saudara-saudara. Sprinting 100 meter. Okay? Anda bisa lihat rekodnya di situ. Mata saya cukup jelas di sini. 9,58. Saudara. Pertandingan yang kita lihat only 10 seconds. Dia berlari 10 seconds dan kemudian dia menang. Saudara. But we don't know the amount of training that he has to undergo. We don't know the intensity of the training that he must undergo. We don't know the sacrifice as far as the diet plan that he had to undergo, that he has to sacrifice untuk dia bisa mendapatkan kemenangan ini. Apalagi kita, saudara-saudara. Alkitab katakan, kita akan keluar lebih dari pemenang. He is a winner. And the Bible says, kita akan keluar lebih dari pemenang. If he's willing to undergo that training, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama undergo this training. But again, we have a good coach yang akan berjalan bersama kita for us to go through all of this. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua. Kita teruskan pembacaan di kitab Keluaran 14, 21 sampai ke 22. Keluaran 14, 21 sampai ke 22. I'll give you a short moment to find the chapter. You can read from your screen there. Dalam hitungan ketiga, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Satu peristiwa yang kita semua udah familiar, saudara-saudara. Yuk kita kembali lagi ke peta kita. Where are we now, Tommy? Now we are at point 3. We are at point 3. Tuhan bawa bangsa Israel turun dari point 1 ke point 2. Now we are at point 3. Just to let you know. Poin 3 ini, bangsa Israel dihadapkan ke permasalahannya yang terbesar. Permasalahannya yang terbesar. Permasalahan mereka terbesar bukan waktu mereka ada di zaman perbudakan di tanah Mesir. But for me, the biggest challenge that they are facing is at this point of time. At this particular point of time. Di depan mereka ada laut, di depan mereka ada air, di belakang mereka ada 600 kereta kuda dengan sedadu-sedadu dari Firaun, dari Mesir, trying to capture them, trying to butcher them, trying to get them back ke Mesir, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan, saudara, intensitas jantung mereka pada saat itu, saudara. Ya, kemarin kita ada senam online, saudara-saudara.
Jantung saya intensitasnya itu sangat tinggi waktu itu. Ya. Dan saya yakin dan percaya, pada saat itu bangsa Israel, intensiti jantung mereka berdegup dengan kencang. They are facing the biggest problem in their life. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Justru di titik itu, saudara-saudara, God transform their biggest challenge into an opportunity buat Tuhan untuk showcase. Jadi panggungnya Tuhan untuk Tuhan menyatakan mujizat terbesar di dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara-saudara. At that particular point of time, when the Israelites facing the biggest challenge in their life, Tuhan pakai momen itu menjadi panggungnya Tuhan to showcase the biggest miracle that they experience in their life. Pembelahan Laut Merah atau Laut Teberau ini adalah satu mujizat yang begitu luar biasa. Ahli geofisika, ahli geologi bisa menjelaskan fenomena tsunami, saudara-saudara. Tapi membelah laut, saudara-saudara. Kemudian menjadikan tembok di kanan, di kiri. Oh my goodness. This is the biggest miracle ever for the Israelites to experience at that point of time. Oh, aku mengucap syukur, saudara. Tuhanku, Tuhan yang merubah challenges into opportunities. Selama 400 tahun, bangsa Israel ada di tanah Mesir. Jarang sekali mereka menikmati mujizat Tuhan. Mungkin satu mujizat Tuhan yang luar biasa, semakin ditindas, mereka semakin banyak, saudara-saudara. Itu mujizat yang mereka experience. But let me tell you, 40 tahun di padang gurun, saudara. 40 tahun di padang gurun. Ada mujizat. 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 Dan mujizat besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Laut Merah dibelah. Benteng Yeriko dirobohkan. Tuhan gantikan mereka berperang melawan musuh. Let me say this to you. Maybe at this point of time, you are in the lowest point of your life. Maybe you just lost your job. Maybe there's this big uncertainty. I don't know when my employer is going to call me back for me to be able to resume into my employment. Tetap berpegang kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetap berpegang kepada Tuhan. Anda tahu hubungan Anda dengan Tuhan pada saat ini? Kalau Anda butuh bertobat, bertobatlah. Kembali kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Di momen di mana kita facing the biggest challenge in our life, Tuhan bisa transform itu menjadi panggungnya Tuhan sekali lagi, saudara-saudara. Untuk Tuhan bisa nyatakan mujizatnya, kuasanya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara-saudara. Ada amin, saudara-saudara. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Let me continue. Itu poin yang kedua, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Kembali ke dalam pembacaan firman, saudara-saudara. Keluaran 13, 21 sampai ke 22. Keluaran 13, 21 sampai ke 22. Tiga, dua, satu. Tuhan berjalan di depan mereka.
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kata kuncinya di sini, di ayat ke-22. Dengan tidak beralih. Sekali lagi, dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berbicara tentang tiang awan, saudara-saudara. Berbicara tentang tiang api. Kita berbicara tentang kasih setianya Tuhan. Kita berbicara tentang kasih setianya Tuhan. Tuhan tahu. Ketika Tuhan bawa bangsa ini ke padang gurun. Mereka akan menghadapi medan yang berat. Di padang gurun, kalau siang panasnya panas banget. Kalau malam dinginnya dingin banget. Sinar matahari, refleksi ke pasir saudara-saudara di siang hari. Itu ada fenomena alam. That is really hitting up there. Tuhan tahu, kalau nggak ada kasih setia Tuhan, tiang awan, tiang api, mereka pasti akan musnah di padang gurun. Tapi ini yang diberikan oleh Tuhan. Ketika mereka berjalan di siang hari yang panas, ada tiang awan. Tiang awan yang melindungi mereka. Di malam hari, ketika cuaca begitu dingin, ada tiang api yang menyelimuti mereka, memberikan kehangatan bagi mereka. And again, kata kuncinya di sini, kasih setia Tuhan tidak beralih. Kasih setia Tuhan tidak beralih. Ketika mereka rapat, mana turun dari surga, saudara-saudara. Mana itu karbohidratnya? Bangsa Israel masih komplain. Mana proteinnya Tuhan? Tuhan kirimkan burung puyuh. Ketika mereka haus, di tengah-tengah padang gurun ada mata air di situ, saudara. Berbicara tentang kasih setia Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan. Anda sudah lihat pelayanan saya dengan Bapak Gembala selama 2 minggu yang lalu yang berturut-turut. Some of our friends in GPDI, they say ini pelayanan Tom and Jerry. Tapi izinkan saya untuk meluruskan ini. Ya, ini pelayanan Jerry and Tom. Ya. Karena bagaimanapun secara struktur organisasi saya memberikan hormat saya kepada Bapak Gembala yang saya cintai, Bapak Pendeta Jerry Sangat yang berasal dari Manado. Oh, let me make it more specific. Pelayanan Bapak Pendeta Jerry dan Saudara Tommy yang dimampukan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin saudara-saudara. Anda bisa melihat sampai hari ini we are not losing weight. Justru berat badan kami mungkin sedikit bertambah di situ. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami hamba-hambanya. Ada amin di situ saudara-saudara. Sekali lagi, jangan pernah ada terbesit di pikiranmu bahwa kasih setia Tuhan tidak ada bersama kita at this moment of time. At this very moment of time. Justru saudara-saudara, kasih setia Tuhan menyelimutimu. Kasih setia Tuhan menaungimu. Jawaban yang ketiga, mengapa Tuhan biarkan ini untuk terjadi? Oh, Tuhan mau izinkan saudara-saudara untuk
kita semakin bisa merasakan kasih setia Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang berseru kepadanya. Anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Anak-anak Tuhan yang mau diproses dan dibentuk sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Okay. For whatever story that we are telling there has to be an ending. And we are facing an ending here. Ini adalah satu momen di mana Musa mau meninggalkan bangsa Israel, untuk bangsa Israel dibawa oleh pemimpin yang baru untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara. Dan ini pesannya Musa, saudara-saudara. Ini pesannya Musa, saudara-saudara. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 8 ayat kedua. Ulangan 8 ayat kedua. Tiga, 2, 1. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Sekali lagi, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sekali lagi, there has to be an ending dari apa yang kita alami pada saat ini. Kita akan masuk ke tanah Kanaan kita. Kita akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi izinkanlah, seperti Musa, for me to give this message to you. Ketika kita keluar lebih dari pemenang. Ketika kita raih kemenangan itu. Kita raih kemenangan itu dengan sikap yang merendahkan diri kita. Dengan sikap yang merendahkan hati kita. Karena kita tahu semua karena Tuhan. Semua dengan Tuhan. Dan semua oleh Tuhan. Mengapa Tuhan biarkan semua ini terjadi? Pertama, Tuhan mau training kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Enjoy the training with the Lord. And we have a good coach. Kedua, our God is a God who transforms challenges into opportunities. Saya terlalu yakin anak-anak Tuhan yang berpegang kepada Tuhan, kita akan nikmati kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, meskipun kita ada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak pernah beralih dari kita. Eventually, kita raih kemenangan itu sama-sama dengan sikap yang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ayat favorit saudara-saudara. Matius 6, 26, dilanjutkan Matius 6, 28 sampai 29. Izinkanlah saya mengatakan ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Matius 6, 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kita, bukankah kamu, yuk kita katakan bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu. Ayat 28 dan ayat 29. 3, 2, 1. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tumbuh tanpa bekerja. Tumbuh tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu. Yuk kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan